Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini, kita akan praktek olah data dan cara baca hasil dengan software Smart PLS untuk kasus bidang keuangan. Kasusnya itu saya ambil dari artikel di Journal of Islamic Accounting and Business Research. Kalau teman-teman cek di Simago, itu masuk ke dalam Scopus Q2. Oke, kita mulai. Nah, ini dia. Jadi bahan artikelnya itu saya ambil judulnya The Impact of Chief Executive Officers Religiosity on Banks Financial Performance in Indonesia. Nah, ini judul artikelnya. Terbit di Journal of Islamic Accounting and Business Research. Ini linknya kalau teman-teman ingin mengakses. Jadi artikel ini terbit di tahun 2023. Oke, kita langsung bedah model penelitian beliau. Ini dia. Ini kerangka model penelitian yang beliau ajukan. Penulisnya itu namanya Juanda Surya dan Dian Kartika Rahajeng. Sepertinya orang Indonesia. Nah, jadi kerangka model yang beliau ajukan seperti ini. Variabel yang bulat birunya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Ada religiositas CEO, ROA, ROE, umur CEO, masa jabatan CEO, kapitalisasi bank, umur bank, dan total aset. Teman-teman coba perhatikan. Teman-teman di sini ada masing-masing indikator dari variabel datanya jumlahnya 1. Contoh, pada religiositas CEO indikatornya cuma ada 1. Yang kotak kuning ini ada 1, rel CEO. Untuk ROA indikatornya juga ROA, kotak kuningnya. Jadi masing-masing variabel laten, masing-masing bulat biru, kotak kuningnya masing-masing ada 1. Ya, seperti itu dia. Jadi ini single item atau single indikator. Umur CEO, ya umur CEO age, masa jabatan CEO, CEO tenure, ya seperti itu dia. Nah, ini dia ya. Nah, dari gambar kerangka penelitian tersebut, nah kita bisa lihat ya ini penjelasannya. Barulah saya ajukan model yang akan diuji di video ini. Tapi sebelumnya teman-teman, dari penelitian beliau ini, datanya itu bersumber dari Bursa Efek Indonesia. Beliau meneliti dari tahun 2015 sampai 2019. Kemudian perusahaan yang diteliti beliau adalah perusahaan perbankan. Kemudian jumlah bank yang diteliti sebanyak 88. Teman-teman bisa baca artikelnya terkait informasi tersebut. Nah, barulah saya mengajukan model seperti ini. Nah, ini dia. Ini model yang saya ajukan. Jadi teman-teman sama, variabelnya juga ada 8. Religiositas CEO, umur CEO, sampai ROE ya. Masing-masing juga indikatornya, kotak kuningnya ada 1, masing-masing variabel laten. Nah, dari gambar kerangka ini teman-teman, baru saya tarik hipotesis yang mau saya uji. Ini dia. Pertama, hipotesis yang pertama yang saya ajukan, religiositas CEO berpengaruh signifikan terhadap ROA. Nah, ini dia. Kemudian umur CEO berpengaruh signifikan terhadap ROA. Kemudian masa jabatan CEO berpengaruh signifikan terhadap ROA. Kemudian sampai total aset berpengaruh signifikan terhadap ROA. Kemudian religiositas CEO berpengaruh signifikan terhadap ROE. Umur CEO berpengaruh signifikan terhadap ROE. Sampai total aset berpengaruh signifikan terhadap ROE. Nah, teman-teman, total hipotesis semuanya ada 16 yang mau kita uji. Sekarang kita masuk ke datanya. Nah, sebagai praktek untuk olah data di video ini, saya buat datanya ada 40 perusahaan. Datanya masing-masing perusahaan diamati dari tahun 2015 sampai 2019. Jadi ini perusahaannya semuanya ada 40 untuk keperluan latihan. Ya, ini dia. Kemudian tahunnya diamati dari 2015 sampai 2019. Ya. Nah, inilah datanya kira-kira. Oke.
ada religiositas CEO, umur CEO, masa jabatan CEO, sampai ROE. Nah, datanya itu sudah ada di Excel seperti ini. Oke teman-teman, sekarang kita langsung praktek. Cara ngolah datanya. Pertama kita harus membuat data latihan dulu. Kita buat data PLS kasus 5. Nah, dia. Kemudian kita copy datanya dari judul ini, kita copy ya ke bawah. Kita copy, kita pindahkan ke sini. Jangan lupa di save dan close. Nah, kemudian ini tampilan dari Smart PLS versi 4 ya. Saya gunakan versi 4. Pilih new project, kita buat latihan kasus 5. Oke, pilih create. Import data, ini dia data PLS kasus 5, kita pilih open, kita pilih import. Nah, datanya berhasil diimport. Kemudian pilih back ya, kemudian pilih create model. Di sini kita pilih PLSM, di sini buat aja PLS. Kemudian save. Nah, barulah kita mulai gambar modelnya. Tadi gambarnya kita lihat seperti ini ya. Nah, ini dia. Oke, pertama kita buat variabel latennya ada religiositas. Tinggal kita copot namanya aja. Nih, religiositas, kita laten variabel. 1. Yang kedua ada umur CEO, kita ketik aja ya. Umur CEO, kemudian ada masa jabatan CEO, kemudian ada kapabilitas ya, coba kita lihat ya, benar nggak? Ya, sorry, bukan kapabilitas ya, maaf, ini sebenarnya kapitalisasi bank. Maaf, saya yang salah ya, kapitalisasi bank. Oke, ini di modul saya kapabilitas, nanti bisa diperbaiki. Kapitalisasi bank, oke. Kemudian ada umur bank sama total aset ya, umur bank sama total aset. Umur bank sama total aset. Nah, ini dia. Baru di sini ada ROA ya kan? ROA, ada ROE. Sorry. Ini ada ROE. Ini kita perbaiki dulu. Nah, baru kita masukkan indikatornya. Ini kita masukin ya. Kapabilitas, bukan kapabilitas tapi kapitalisasi. Ini saya salah. Ya, ada umur bank, LN total aset, ROA, ROE. Kita bisa atur ini menjadi rata kiri ya. Left ya. Left. Ini left. Ini left. Ini left, biar rata kiri, biar rapi aja ya. Nah, ini dia. Ini di sini. Nah, baru kita tarik pengaruhnya, connect. Pengaruh religiositas CEO terhadap ROA, pengaruh umur CEO terhadap ROA, pengaruh masa jabatan terhadap ROA, dan seterusnya ya. Kita tarik pengaruhnya dulu nih, PET direct ya, pengaruh langsungnya. Pengaruh kapitalisasi terhadap bank ya, pengaruh umur bank terhadap ROE, pengaruh total aset terhadap ROE. Oke, selesailah gambarnya seperti ini teman-teman ya. Berhasil kita gambar modelnya. Nah, barulah kita masuk ke tahapan analisis datanya. Jadi teman-teman, saya merujuk dari referensi yang ditulis oleh Her ya, Her DKK ya. Jadi yang mau kita uji sebenarnya tahapannya simple aja sih. Kita akan lakukan evaluasi overloading, di mana overloading itu dikatakan lolos kalau nilainya di atas 0,7. Kemudian kita lakukan evaluasi pengujian hipotesis. Nah, itu dia. Oke teman-teman, sebenarnya modelnya sudah saya gambar ya di sini. Ini dia. Ya, sekarang kita pilih calculate, pilih PLS SEM algorithm, pilih start calculation. Maka teman-teman bisa lihat nilai overloadingnya di sini. Nah, teman-teman bisa lihat nilai overloadingnya itu 1 semua. Ini sudah saya buat penjelasannya, ini dia.
Jadi overloadingnya dikatakan lolos kalau di atas 0,7. Kita bisa lihat semua nilai overloadingnya di atas 0,7, berarti overloadingnya sudah lolos atau valid, ya. Itu dia. Nah, teman-teman, sebenarnya kalau jumlah indikator variabel latennya ada yang lebih dari satu, kita akan lakukan evaluasi construct reliability and validity dan discriminant validity. Tapi karena masing-masing dari variabel latennya punya indikatornya masing-masing satu aja, maka evaluasi construct reliability itu nggak ada outputnya. Jadi untuk single item itu nggak ada. Ya nggak apa-apa, memang bawaan dari pabriknya SmartPLS 4. Tapi kalau di versi 3 masih ada. Nah, di versi terbaru itu sudah dihapus dari pabriknya. Oke, lanjut. Nah, sekarang baru kita lakukan pengujian hipotesis langsung. Caranya di sini teman-teman pilih calculate, pilih bootstrapping. Kemudian pilih start calculation, maka muncullah hasilnya di path coefficient. Nah, semuanya berpengaruh signifikan karena p-value-nya di bawah 0,05. Contoh kapabilitas bank. Sebenarnya kapitalisasi bank ya. Kapitalisasi bank berpengaruh signifikan terhadap ROA karena p-value-nya lebih kecil daripada 0,05. Kan p-value-nya 0,001. Lebih kecil daripada 0,05. Kapitalisasi bank berpengaruh signifikan terhadap ROE karena p-value-nya lebih kecil daripada 0,05. Masa jabatan CEO berpengaruh signifikan terhadap ROA karena p-value-nya lebih kecil daripada 0,05. 0,011 kan lebih kecil daripada 0,05. Jadi semua hipotesisnya tadi ada 12 ya, semuanya berpengaruh signifikan karena p-value-nya semua di bawah 0,05. Oke teman-teman, demikian video dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.